Baik, pada video ini kita akan membahas tentang pengenalan database pada Microsoft Access. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu database. Jadi, database adalah sekumpulan data yang terdiri atas satu atau beberapa tabel yang saling berhubungan satu sama lain, di mana pemakai mempunyai wewenang untuk mengakses data tersebut, baik menambah, mengganti, menghapus dalam tabel tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem manajemen basis data atau database management system. Jadi, sistem manajemen basis data atau database management system merupakan suatu sistem perangkat lunak atau tools yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Sederhananya, DBMS adalah software atau tools yang dapat menjalankan database maupun objek-objek di dalam database tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Microsoft Access. Jadi, Microsoft Access merupakan salah satu contoh dari sistem manajemen basis data atau database management system dari Microsoft yang menggabungkan konsep database relasional dan mesin atau engine Microsoft Jet Database dengan kelebihan penggunaan Graphical User Interface atau GUI dan Software Development Tools. Nah, jadi kelebihan Microsoft Access dibanding dengan software database yang lainnya, Microsoft Access ini memudahkan pengguna karena dibantu dengan Graphical User Interface. Graphical User Interface itu merupakan tampilan di mana kita dapat melakukan drag and drop ataupun tampilan visual di mana kita dapat dimudahkan dalam menggunakan DBMS tersebut. Adapun komponen di dalam database, salah satunya adalah tabel. Nah, tabel ini terdiri atas baris dan kolom. Kemudian ada field. Field ini bisa dikatakan sebagai judul kolom atau biasa juga disebut dengan atribut. Kemudian ada juga data. Nah, data ini merupakan objek penting dalam suatu database karena data ini akan menyimpan sebuah nilai dari objek nyata. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data merupakan jenis atau karakteristik dari data tersebut. Kemudian ada record. Record merupakan baris data atau data yang saling berhubungan dengan data lain. Kemudian ada primary key atau kunci utama. Nah, primary key ini merupakan field atau judul kolom yang sifatnya unik, artinya berbeda dengan field atau judul kolom lainnya. Kemudian ada foreign key. Nah, foreign key ini merupakan primary key yang berada pada tabel lainnya, sehingga akan menjadi suatu relasi atau hubungan. Di sini kita bisa melihat ada beberapa hierarki dalam konsep database. Pertama, tentu saja kita harus mempunyai suatu komputer. Nah, di dalam komputer itu biasanya tersedia suatu penyimpanan ya, baik itu hard disk maupun SSD. Nah, di dalam hard disk ini biasanya akan terpasang sistem operasi. Nah, jika sudah terpasang sistem operasi tersebut, kita bisa memasang database management system atau sistem basis data. Contohnya adalah Microsoft Access. Setelah itu, kita bisa langsung membuat database di dalam Microsoft Access. Setelah kita membuat database, kita bisa membuat suatu tabel yang di dalamnya terdapat record atau data, seperti itu. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi dari field record, field value atau data. Nah, di mana field name merupakan judul kolom dari tabel member. Selanjutnya, ada yang namanya record. Record ini merupakan baris data mulai dari 43871, kemudian Stephen, kemudian Sane, kemudian Ardisia, Denver, dan lain-lain sampai senior. Ini merupakan suatu record atau baris data. Kemudian ada yang namanya field value atau data. Nah, bedanya antara record dengan field value, kalau record merupakan baris data, sedangkan field value merupakan satu data atau data yang berada dalam field name atau judul kolom. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe data. Sama seperti pemrograman lain, database juga memiliki tipe data tertentu. Kalau di dalam akses, salah satunya adalah teks, di mana teks ini merupakan suatu tipe data yang mempunyai tipe karakter, angka, maupun spasi.
dan bisa juga menambahkan simbol ya. Selanjutnya ada number. Nah, number ini merupakan tipe data yang dapat melakukan perhitungan. Jadi jika teks ini kita juga bisa membuat suatu number, tetapi kita tidak bisa melakukan perhitungan. Sedangkan untuk number kita hanya bisa melakukan perhitungan berdasarkan angka yang sifatnya adalah bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif, bukan bilangan pecahan. Nah, jika kita akan menggunakan bilangan pecahan atau biasanya kita berhubungan dengan mata uang, maka kita bisa menggunakan tipe data currency. Kemudian ada juga date time, ini untuk menyimpan tanggal dan waktu. Kemudian ada yang namanya tipe data yes atau no. Ini merupakan tipe data dua nilai, di mana kita bisa menyimpan nilai ya dan tidak, atau benar atau salah, ataupun on ataupun off. Kemudian ada lookup. Lookup merupakan tipe data yang mengambil dari tabel lain di dalam database. Selanjutnya ada memo. Memo merupakan suatu nilai yang mempunyai tipe data alfanumerik yang dapat menyimpan nilai sampai 65.535 karakter. Nah, di dalam memo kita juga bisa menyimpan data berupa teks maupun not atau catatan tentang seseorang ataupun produk ya contohnya. Kemudian ada tipe data attachment. Attachment ini dapat menyimpan tipe grafik, sound, ataupun tipe file lainnya yang berhubungan dengan file multimedia. Kemudian ada hyperlink. Hyperlink ini merupakan tipe data yang dapat menyimpan suatu hyperlink atau link ya, atau pranala. Selanjutnya ada calculate. Calculate merupakan tipe data yang dapat melakukan operasi perhitungan secara otomatis. Selanjutnya ada auto number. Nah, auto number ini merupakan tipe data yang secara default akan ada ketika kita membuat tabel. Biasanya auto number ini bersifat atau mempunyai nilai primary key dalam suatu field ataupun atribut di dalam tabel. Selanjutnya ada kardinalitas atau cardinality, nah di mana kita dapat menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya dengan mempunyai relasi seperti ini. Pertama satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Nah, contoh dari kardinalitas adalah seperti ini. Contoh, di sini ada tabel barang yang berhubungan dengan kartu stok, di mana kode barang merupakan primary key, kemudian kode barang merupakan origin key. Nah, ini bedanya jika kode barang yang ada di dalam tabel barang ini merupakan primary key. Sedangkan kode barang di dalam tabel kartu stok merupakan origin key. Kenapa? Karena kode barang ini merupakan field ataupun atribut kepunyaan dari tabel barang. Maka akan menghasilkan suatu relasi atau hubungan satu ke banyak. Nah, simbolnya seperti ini ya. Satu ya, simbolnya satu, kemudian banyak ini biasanya simbolnya seperti ini atau infinity. Kemudian kita akan membahas tentang satu ke satu. Nah, kalau ke satu ini contohnya dari tabel penjualan ke tabel penjualan detail. Kenapa? Karena tabel penjualan ini mempunyai primary key nomor faktur jual. Sedangkan penjualan detail juga mempunyai primary key nomor faktur jual. Nah, bedanya apa dengan satu ke banyak? Nah, jika satu ke banyak, di sini untuk kode barang dia sebagai primary key. Sedangkan untuk kartu stok ini merupakan origin key. Tetapi jika kita melihat pada tabel penjualan dan pada tabel penjualan detail, primary key-nya sama, yaitu sama-sama nomor faktur jual dan nomor faktur jual. Sehingga jika kita menghubungkan dua primary key yang sama, maka akan menghasilkan suatu relasi atau hubungan satu ke satu. Nah, jika satu ke banyak, di sini kita tidak bisa melihat secara langsung. Karena satu ke banyak ini bisa direpresentasikan dengan membuat tiga tabel. Contohnya adalah pembelian dan barang. Maka akan menghasilkan suatu tabel baru yang namanya tabel pembelian detail. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mencontohkannya di dalam database Access. Nah, pertama teman-teman silakan buka Microsoft Access-nya ya. Di bagian Microsoft Office, ini tergantung dari versi Office dari teman-teman. Jika teman-teman menggunakan versi Microsoft Office 2007 dan 2010, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi jika teman-teman menggunakan versi Office 2013 sampai 2019, maka akan berbeda ya tampilannya. Tetapi
cara kerjanya sama dan ini bukan menjadi suatu masalah ya. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Office-nya. Kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Access versi 2010. Kemudian pada bagian utama ini kita pilih blank database, kemudian di sini kita bisa menuliskan nama database-nya. Misalnya di sini kita buat database inventory. Kemudian kita pilih simbol folder. Nah, ini kita akan menyimpan database inventory ini di dalam direktori mana atau di dalam folder mana gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpan beberapa tipe dari Microsoft Access ini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada Microsoft Access Database dari versi 2002 sampai 2003. Kemudian ada versi database 2000 dan ada versi database Access 2007. Nah, di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan versi Microsoft Access Database 2002 sampai 2003. Nah, ini bedanya kita akan mendapatkan ekstensi yang berbeda. Ekstensinya apa? Kalau ekstensi dari 2002 sampai 2003 atau versi 2000, maka akan mendapatkan versi MDB atau Microsoft Database. Nah, tetapi jika kita menggunakan versi 2007, maka kita akan mendapatkan extension ACCDB atau Access Database. Nah, ini merupakan dua tipe yang berbeda tetapi caranya sama. Nah, nanti di sini kita akan mengalami perbedaan koneksi. Kenapa? Karena kita nantinya akan menghubungkan antara database Access ini ke dalam Visual Basic 6. Nah, maka di sini kita akan menggunakan versi database 2002 sampai 2003 format. Kemudian kita pilih OK. Kemudian pilih Create. Oke, setelah itu sekarang kita akan mencoba untuk membuat beberapa tabel. Nah, pertama untuk tabel 1 kita klik kanan saja, kemudian pilih Design View. Nah, di sini pada tabel name kita harus mengisi nama tabel sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya di sini kita gunakan namanya barang. Kemudian di bagian Design View ini kita akan mendesain beberapa field name atau atribut yang akan kita gunakan sebagai judul kolom. Misalnya kita gunakan KDBRG. Nah, kemudian tipe datanya di sini kita gunakan teks saja ya, atau kalau di versi 2013 ke atas itu namanya short text dan long text. Itu sama saja ya, hanya perbedaan panjangnya. Kemudian untuk memudahkan dalam membuat atau mendesain suatu field, kita bisa menambahkan deskripsi. Nah, ini sifatnya opsional ya. Contoh kode barang. Nah, jadi ini sebagai penjelasan kalau KDBRG ini artinya apa? Artinya adalah kode barang. Kemudian kita ketik nama barang atau NMBRG. Nah, ini juga sama ya, teks. Kita buat deskripsinya nama barang. Selanjutnya harga beli. Nah, di sini karena berhubungan dengan harga, artinya kita akan berkaitan dengan nominal. Maka oleh sebab itu kita harus memilih suatu tipe data yang memiliki nilai pecahan atau nilai mata uang. Di sini kita menggunakan tipe data currency, harga beli. Oke, selanjutnya ada stok. Nah, di sini untuk stok kita pilih number. Kenapa kita pilih number? Karena nanti kita akan melakukan perhitungan di dalam stok ini. Bisa tidak kalau seandainya kita menggunakan tipe data teks? Bisa saja. Tetapi nantinya kita tidak akan bisa melakukan perhitungan terhadap field name stok. Selanjutnya ada HRG SAT ya. Di sini kita buat lagi tipe datanya currency. Nah, di sini kita kasih keterangan harga satuan. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu primary key secara bawaan ya. Primary key-nya namanya kode barang. Nah, kalau mau menghilangkan kita klik saja pada bagian tab design, kemudian kita hilangkan primary key-nya. Nah, ini akan hilang. Jika kita ingin menambahkan lagi, kita klik lagi primary key. Oke, setelah itu kita pilih save, kemudian kita close.
Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat tabel baru lagi. Nah, kita pilih menu Create, kemudian tabel. Nah, di sini pada tabel 1 kita ulangi lagi seperti cara yang pertama, yaitu desain view. Kemudian kita buat namanya misalnya faktur. Oke, untuk primary key-nya kita buat nomor faktur ya, atau novak. Tipe datanya kita gunakan teks. Kita kasih keterangan nomor faktur, kemudian tanggal fak ya, atau tanggal faktur. Di sini kita kasih tipe datanya date time. Kita kasih keterangan tanggal faktur. Kemudian di sini kita gunakan namanya satu lagi user ID. Nah, user ID ini akan kita gunakan nanti sebagai origin key. Kita buat teks saja, kemudian kita save. Baik, sekarang kita coba untuk close semua ya. Nah, sekarang kita akan membuat relasi atau kardinalitas dari masing-masing tabel. Nah, untuk itu silakan teman-teman pilih database tools, kita pilih relationship. Nah, untuk memblok semua tabel yang kita pilih, kita bisa menggunakan tombol control. Kita pilih satu persatu seperti ini, kemudian pilih add. Nah, sekarang kita akan menghubungkan dari beberapa tabel ini. Nah, contoh kita akan menghubungkan antara tabel barang dengan detail faktur. Nah, caranya ada dua. Kita bisa memilih pada bagian edit relationship, kemudian kita pilih create new. Nah, pada bagian sebelah kiri kita pilih tabel barang, pada bagian tabel sebelah kanan kita pilih tabel detail fact. Kemudian pada bagian kolom sebelah kiri kita pilih kode barang. Kemudian untuk sebelah kanan kolom name-nya kita pilih kode barang juga. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita klik enforce, cascade update dan cascade delete. Kemudian kita create. Nah, di sini kita sudah mendapatkan relasi satu ke banyak. Contohnya seperti ini. One to many. Nah, cara yang kedua, ini cara yang cukup cepat. Kita bisa melakukan drag and drop ya dengan cara klik bagian nomor fak, kemudian kita tahan, kita lepas di bagian no fak juga. Nah, kemudian caranya sama, kita klik enforce. Nah, di sini kita akan mendapatkan relasi atau hubungan satu ke satu. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengguna juga sama ya, berarti user ID ke user ID seperti ini. Kita centang semuanya, maka kita akan mendapatkan tipe relasi one to many. Selanjutnya untuk transaksinya atau temporary transaksinya, kita ambil dari kode barang. Nah, berarti dari sini ya, kode barang ke kode barang. Satu ke banyak. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah berhasil melakukan atau membuat suatu database di dalam DBMS Microsoft Access dan melakukan pembuatan tabel serta menghubungkan beberapa tabel menggunakan kardinalitas. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.